Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan melakukan pemanenan cabai rawit ori 212 dengan metode semi organik ya teman-teman. Dan ini panen ke-7 ya. Ini panen ke-7. Saya dibantu mama sama kakak ya di sana tuh untuk si pemanenannya. Untuk kondisi tanamannya alhamdulillah segar-segar ya teman-teman. Untuk si pembungaannya pun juga sangat bagus sekali ya. Tuh. Mantap sekali. Nah, untuk si pembungaannya. Dan juga terindikasi ini ya teman-teman, busuk batang. Nah, ya, jadi kalau untuk busuk batang ini kita bisa membedakan mana yang akan terkena dan juga tidak ya teman-teman. Yang akan terkena itu tanda-tandanya itu dari daunnya teman-teman. Nah, dari daunnya sudah mulai ada bintik-bintik hitam seperti ini, dan ini pasti ya bakalan terkena busuk batang ya. Tapi berbeda kalau si tanamannya ini, nah seperti ini ya, tanamannya hijau pekat seperti ini, jarang ada yang nah seperti ini hijau pekat gitu, gak ada yang terserang hama penyakit busuk batang ya. Nah saya akan tunjukkan kembali. Nah, yang seperti ini, yang hijau pekat seperti ini tuh tidak akan terkena penyakit busuk batang ya teman-teman. Astagfirullah. Jadi kalau untuk penyakit busuk batang itu bisa terlihat ya dari tanda-tandanya dari daunnya. Ya, nah seperti ini. Nah ini tanda-tanda akan terkena busuk batang ya. Terlihat dari daun-daunnya seperti ini. Wah, alhamdulillah. Nah, untuk si panennya itu kita masih belum panen buah atas ya, masih buah bawah teman-teman. Ini panen ke-7. Dan untuk pemanenannya pun karena dulu itu terkena hama jangkrik ya, jadi tidak serempak ya teman-teman. Karena ini setengahnya itu sulaman. Jadi kita itu hampir berbeda 1 minggu 2 minggu ya antara penanaman pertama dan juga penanaman yang keduanya. Jadi untuk si pemanenannya itu pun ada yang sudah di buah tengah, ada juga yang masih di buah bawah. Nah seperti ini kan masih di buah bawah ya. Nah dan ini udah di buah tengah teman-teman tuh. Jadi ada perbedaannya. Nah seperti ini masih di buah bawah. Dan ke atasnya pun masih mengeluarkan bunga ya. Nah ini juga buah bawah. Nah teman-teman, kemarin saya terkena kendala itu hama ulat ya. Nah seperti ini tuh. Ini bukan patek ya teman-teman, ini terkena hama ulat. Nah bisa dilihat bolong-bolong ya. Ini kita terkena hama ulat, tapi sudah saya semprot dengan emacel ya kemarin. Nah ini terkena hama ulat. Ini banyak sekali teman-teman yang terkena hama ulat seperti ini tuh. Ada juga yang masih bagus, ada juga yang sudah jelek ya teman-teman. Jadi untuk penyemprotan ke depan saya akan fokuskan di hama ulat. Nah lihat bisa sampai segini, bisa sampai gini tuh. Ini bukan patek ya teman-teman, ini terkena hama ulat tuh, dibolongin. Di bawah juga masih banyak ya tuh yang berjatuhan. Nah seperti ini tuh, ini terkena hama ulat. Untuk yang seperti ini kita buang saja ya teman-teman. Kita buang saja. Banyak sekali yang terkena hama ulat ya. Ini ulatnya susah banget ya kita temuin. Tapi kalau nah ini juga terkena hama ulat teman-teman tuh. Sisa ininya saja. Saya gunakan untuk hama ulat itu emacel ya, atau bahan aktifnya itu emamectin benzoat. Nah bisa dilihat teman-teman, sangat banyak sekali. Nah untuk tanaman yang ini tanamannya besar-besar teman-teman, lihat si buahnya maksudnya tuh besar-besar. Mantap sekali. Ini banyak sekali daun yang berguguran ya. Dari atas tuh. Kita lihat lagi yang ke sana.
Nah, ini yang akan terkena busuk batang. Nah, ya seperti ini. Tapi kalau yang terkena busuk batang seperti ini, kalau teman saya itu ya alhamdulillah sembuh-sembuh ya teman-teman. Nah, ini tanda-tanda akan terkena busuk batang ya. Tuh, daunnya seperti ini, pasti akan terkena busuk batang. Berbeda dengan yang daunnya seperti ini ya, yang hijau pekat seperti ini, jarang sekali terkena busuk batang. Nah, untuk si pembungaan atasnya, mantap ya teman-teman. Nah, ini sepertinya terkena hama keriting daun ya, trip atau tungau ya. Kita lihat dari belakang daun. Untuk si hamanya sepertinya sudah tidak ada ya teman-teman. Untuk hamanya, karena kemarin kita juga sudah semprot. Ini karena kita menghadapi bulan puasa, jadi untuk penyemprotannya saya lakukan 5 hari sekali, karena tidak kuat ya dengan bau obatnya. Apalagi kan sore hari itu hujan ya teman-teman, dan penyemprotan pasti dilakukan itu pagi hari. Nah, saya pernah ya kemarin pas nyemprot emacel itu pas pagi hari, waduh asli teman-teman, itu sangat buat sesak napas ya. Makanya kalau untuk penyemprotan di bulan puasa ini saya akan lakukan 5 hari sekali. Tapi kita akan masukkan untuk semuanya ya, untuk si busuk batang, untuk si ulat, untuk keriting ya. Jadi obatnya kita campur semua saja teman-teman ya. Untuk pupuk daun ya, kita campur semuanya, karena kan di bulan puasa ini kita terlalu kesulitan ya kalau menyemprot 4 hari atau 3 hari sekali ya. Kita akan review tanaman cabai yang tingginya itu mencapai sekitar 2 meter lebih ya. Ini hujan terus teman-teman, jadi becek ya. Kita review dulu. Nah, ini teman-teman. Nah, ini si jangkung ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini jangkung teman-teman. Lihat. Wah. Saya kan tingginya itu 1 meter 70 ya. Ini kalau kita berdiri di sini ya, kelihatannya tuh pendek ya, karena ini sangat tinggi. Nah, ini saya dari atas ya. Ini kalau dari atas seperti ini tuh bedengannya itu mungkin ketinggiannya itu sekitar 20 atau 30 cm kurang ya. Itu pun masih tinggian ini ya teman-teman. Tapi kalau kita di sini ya di bawah ya, yang tingginya itu 40 sampai 50 tuh, kita ngelihat si cabenya itu sampai nonggak ke atas ya teman-teman. Wah, mantap sekali. Nah, ini yang paling tinggi. Kita review lagi. Setelah ini saya akan melakukan pemanenan. Nah, ini yang paling lebat sampai si buahnya itu condong ke bawah ya. Nah, ini, wih mantap sekali. Oke, lanjut kita ke pemanenan ya teman-teman. Ini sedang melakukan pemanenan teman-teman. Di sana sudah hampir setengah karung ya kita dapat. Ini kita baru dari sini nih, bedengan sini baru sampai sini ya, sudah dapat segini ya teman-teman. Lumayan ya. Oke, lanjut lagi lah, kita panen dulu ya. Nah teman-teman, kita sudah dapat segini ya. Ini karung 50 kilo pakan ayam ya. Ini sudah setengahnya kita dapat ya. Mungkin perkiraan lah kita dapat sekitar 15 atau sampai 17 kiloan ya untuk panen sekarang. Ini tersisa sekitar itu 1, 2, yang itu juga sama tuh di situ 1, 2 ya. Jadi sisa 4 bedeng lagi. Nih. Mantap ya untuk si buahnya. Ini kita tanam 600 pohon kurang lebih lah ya. 670, tapi kalau yang sampai panen seperti ini mungkin sekitar 600 pohonan ya. Dan ini panen ke-7 ya. Ini panen ke-7 teman-teman tuh. Wih, mantap. Oke, mantap. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Kita akan kilo ya dulu. Nanti kita update lagi ya untuk hasilnya berapa.
Alhamdulillah dapat 17 kilo, panen ke-7. Mantap. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.